Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu movie dari Korea yang sangat mengharukan tapi juga menyedihkan. Jadi ini kisah seorang anak laki-laki yang masih remaja, yang dia tuh sangat ceria di hidupnya, sangat menikmati hidupnya. Tiba-tiba dia divonis sama dokter itu menderita penyakit tumor otak gitu. Jadi dia tuh nggak ada gejala apa-apa gitu loh teman-teman awalnya. Terus dia tuh kan masih sering main gitu sama teman-temannya. Terus tiba-tiba dia tuh ngerasa pusing gitu kan. Terus di sini dia tuh lagi kayak apa ya, ke temennya yang nakal lah gitu intinya. Terus mau menghajar temennya itu, dia terjadi perkelahian dikit, terus akhirnya dia tuh pingsan, langsung tuh dibawa ke rumah sakit. Terus dokter bilang langsung ke orang tuanya kalau dia tuh sakit tuh ini tumor otak kan. Orang tuanya nggak percaya soalnya sebelumnya tuh nggak ada gejala gitu loh. Terus dia tuh langsung tiba-tiba kayak parah banget gitu loh teman-teman. Jadi sekalinya gejalanya itu muncul, keadaan dia tuh langsung kayak lambat laun makin drop kayak gitu, kayak gini dia langsung kayak kesakitan banget. Padahal sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu, cuma pusing biasa yang langsung pingsan gitu, nggak pernah sampai ngerasain yang sesakit itu. Jadi teman-temannya itu udah kayak overthinking banget kan sama keadaan dia, soalnya dia tuh yang paling ceria, yang paling bisa menghidupkan suasana, terus tiba-tiba dia tuh tumbang gitu. Teman-temannya tuh overthinking, tapi yang dia ini tetap happy kyowo dalam menghadapi kenyataan hidupnya gitu, dan friendly banget ke semuanya, kayak ke perawatnya, ke dokternya. Terus dia tuh nggak pernah mau nunjukin rasa sakitnya dia ke orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang sekitarnya tuh taunya ya udah dia tuh baik-baik aja gitu. Terus bahkan di depan dokternya ini, di depan perawatnya gitu, dia terlihat ceria gitu loh teman-teman. Terus ini dia tuh ketemu sama si cewek ini di rumah sakit. Si ceweknya tuh juga sakit dan ada sedikit love line di antara mereka. Terus ya gini, dia tuh mau berjuang, mau merasakan sakitnya tuh sendirian gitu, nggak mau tuh berbagi sama orang lain. Terus dia menemukan kesenangannya yang lain di rumah sakit ketika bertemu sama si cewek itu kan. Dia tuh meskipun dirawat tuh di rumah sakit, dia tetap ingin menikmati hidupnya. Jadi dia tuh kabur teman-teman dari rumah sakit, main-main sama teman-temannya. Terus dia nyogok perawatnya biar nggak marah. Ini dokternya ini udah kayak marah gitu, soalnya tahu apa dari hasil pemeriksaan itu ya, dokternya tuh bilang kalau ternyata itu udah di kondisi yang tahap parah banget gitu, udah nggak bisa diobatin gitu, kayak penyembuhannya susah. Meskipun dioperasi tuh kayak peluangnya kecil banget kan. Dia tuh makin hari tuh makin down gitu teman-teman. Si ibu-ibu ini nih, ibunya yang cewek tadi yang juga sakit di rumah sakit, ibunya nih khawatir ya, tapi si cowok ini tetap nggak mau gitu kelihatan lemah di depan orang-orang. Jadi dia tetap masih bisa bercanda gitu loh teman-teman di depan dokternya. Padahal nih habis ini dia tuh ngerasain sakit. Terus sakitnya dia tuh disuruh bed rest kan sama dokternya, soalnya dia tuh sering banget kabur. Jadi masih sering banget apa kayak nggak mematuhi yang disuruh istirahat total itu. Dia tuh masih ingin menikmati hidupnya dengan penuh kegembiraan gitu. Terus ini dilakukan pemeriksaan ulang gitu, apa pemeriksaan lanjutan gitu. Terus di situ tuh tahu kalau misalnya udah makin parah gitu, susah diobati. Yang orang tuanya ini overthinking banget, tapi si anaknya ini masih bisa membawa suasana yang udah nggak usah khawatir, aku baik-baik aja gitu, kayak dibuat bercanda gitu loh teman-teman. Jadi hidup dia tuh di depan orang-orang ya itu nggak seberat itu gitu, padahal kalau dia sendiri dia tuh menanggung beban yang sangat berat menghadapi itu sendiri. Jadi cowoknya ini emang strong banget, nggak mau nunjukin kelemahannya di depan orang-orang di sekitarnya, di depan orang tuanya, di depan teman-temannya. Terus ini dia lagi ini sama si cewek ini lagi, si ceweknya ini mulai suka gitu loh sama si cowok ini, karena si cowoknya ini kan positif vibes banget ya, jadi membawa aura positif gitu loh di lingkungan sekitar dia. Bener-bener se-friendly itu dan sepositif itu gitu hidupnya. Terus ini dia malah mentraktir, jadi mereka tuh ke gap teman-teman, ke gap si cewek ini nyium si cowok.
terus mereka ke game sama teman-temannya, akhirnya disogok tuh teman-temannya, ditraktir Samsyo. Ini nih keadaannya makin parah gitu. Itu lebih sering mengalami gejala-gejalanya itu makin sering gitu. Akhirnya obatnya tuh ditingkatin dosisnya gitu, jadi dia tuh sering merasa mual, kelelahan kayak gitu-gitu. Terus makin deket nih sama si cewek, sama orang tuanya juga makin deket, sampai si cewek ini dititipin ke orang tua ke si cowok. Terus si cewek ini dia tuh sakit ini teman-teman, dia tuh seorang pemanah, seorang atlet. Terus dia tuh mengalami gangguan di bagian penglihatannya, dimana dia tuh bakal mengalami kebutaan dan harus dioperasi kornea gitu, menjalani operasi kornea. Jadi dia tuh nunggu donor kornea gitu teman-teman. Si cewek ini nggak bisa ngeliat wajahnya si cowok lama-lama gitu. Terus tapi si cowok tuh selalu berada di sampingnya si cewek, kan tetap happy kyo, meskipun di sini dia tuh merasakan kesakitan, tapi dia nggak mau nunjukin ke dokternya pun yang ngerawat dia, ke perawatnya, ke susternya, itu dia nggak mau nunjukin. Dia tuh menanggung semuanya sendirian. Jadi pengen berada di sisinya gitu ya teman-teman. Terus ini dia tuh janjian pengen ketemu sama si cewek, sedangkan kondisinya dia tuh kan makin hari makin down gitu. Akhirnya dia pingsan nih, si cewek udah nungguin dia di atap yang biasanya tempat mereka ketemu gitu. Terus tiba-tiba dia tuh pingsan kan. Ini keadaannya udah kritis banget, dia tuh sampai masuk di ini bagian area kritis gitu teman-teman. Jadi ruangannya cukup kayak terisolasi gitu. Sampai si cewek ini kan nyari si cowok ini kemana kok nggak datang, dan dia tuh sampai nyuruh teman-temannya buat nyari si cowok ini, soalnya di ruangannya tuh nggak ada gitu. Orang tuanya udah overthinking, udah nangis-nangis, si cowoknya masih bisa ketawa happy kyo gitu. Dia tuh bener-bener positif vibes yang sebenarnya, bener-bener gak mau menunjukkan titik terlemahnya dia, masih bisa menguatkan hati orang tuanya, padahal dia itu juga butuh dikuatin ya teman-teman. Terus ini dokternya ngejelasin kan ke orang tuanya kalau keadaannya tuh makin parah gitu, udah nggak ada jalan keluar lain. Kasian banget, padahal perjalanan hidupnya masih panjang. Kasian, bahkan sampai masuk di area dia bagian kritis, dan gak semua orang tuh bisa masuk di area itu gitu. Makanya si cewek dan teman-temannya tuh nggak bisa tahu keberadaannya si cowok tuh kan. Dia tuh sampai mencari tahu, jadi teman-temannya tuh pada sport semua ya hubungan mereka ya. Terus satu sama lain tuh juga saling mendukung gitu, kayak bener-bener pertemanan yang sehat tuh, sampai mencari tahu dan ngebututin tuh kemana si cowok. Akhirnya tahu kalau si cowok tuh berada di situ dan ngikutin tuh teman-teman. Jadi kayak bener-bener menghibur. Mereka tuh juga support sistemnya banget ya, soalnya kalau dari orang tuanya si cowok ini, mereka tuh selalu nangis melihat keadaannya gitu. Jadi kan merasa kayak ada beban gitu ya teman-teman. Tapi untungnya dia tuh punya teman-teman yang bisa selalu menghibur dengan tingkah-tingkah kocaknya gitu. Meskipun ya teman-temannya sebenarnya juga sedih gitu kan, pas orang tuanya itu habis dari dokternya lagi kan, terus diceritain kondisi terbarunya gimana, orang tuanya tuh nangis banget, sedih banget. Tapi untung ada teman-temannya gitu yang bisa menjadi kayak mood boosternya dia gitu. Jadi ketika dia melihat orang tuanya sedih, teman-temannya tuh bisa memberikan happy virus gitu. Terus pas ini dari dokter dijelasin kan sama dokter gimana kondisi dia yang terbaru. Dia tuh sebenarnya overthinking gitu loh teman-teman, ada rasa takut juga, tapi dia nggak mau nunjukin itu. Dia nggak cerita ke orang tuanya, nggak cerita ke teman-temannya, pokoknya apapun ditanggung sendiri gitu. Terus ini dia tuh makin parah teman-teman keadaannya tuh kan, dia demam, terus udah bingung lagi, udah kayak ngerasa panas banget. Akhirnya dia mandi. Kasian banget melihat kondisinya yang kayak gini, dan gak ada orang yang tahu gitu, kayak dia tuh sakit sendirian, menanggung semuanya sendirian. Terus dia ini udah bener-bener down banget, dan si cewek ini kan udah nggak bisa ngelihat ya, jadi nggak bisa tahu tuh keadaan si cowok tuh kayak apa, tuh nggak bisa tahu. Kasian kan.
sampai makin parah ini loh teman-teman, kasihan banget. Terus abis ini nih bakal apa, kayak ada orang tuanya gitu, tapi dia selalu ya gitu, tetap tampil kayak baik-baik aja di depan orang tuanya. Melihat raut mukanya tuh kayak makin pucet, tambah hari tambah pucet. Aku ikut kasihan kan, dia tuh masih bisa gitu loh teman-teman menguatkan orang tuanya, padahal dia tuh juga butuh dikuatkan, masih bisa tersenyum menenangkan orang tuanya. Bener-bener definisi kuat yang sesungguhnya ya. Padahal dia yang sebenarnya tuh butuh butuh dikuatin gitu, tapi dia yang nguatin orang tuanya. Tuh kan rautnya udah beda ya teman-teman ya, udah makin pucet gitu kan. Terus ada untungnya sih si cewek ini juga bisa jadi mood boosternya dia, jadi happy virusnya dia kan. Ceweknya main nyasar aja, ceweknya juga ngerasa dia itu beruntung ada si cowok, jadi hidupnya lebih berwarna gitu. Terus ini teman-temannya si cewek ini datang gitu kan buat ngejenguk mereka berdua. Tuh kan dia tuh udah apa, frekuensi dia minum obat itu udah tambah sering. Terus ini dia berencana untuk main nih sama teman-temannya. Teman-temannya tuh kayak memiliki apa ya, tahu apa yang dia pengenin gitu, dia pengen keluar dari rumah sakit bentar untuk menikmati hidup. Jadi di sini dia tuh mau bikin kayak apa ya, sebuah film ala-ala gitulah teman-teman. Padahal keadaan dia itu kan makin parah ya, tapi dia kayak nguat-nguatin di belakang teman-temannya. Dia tuh sebenarnya kesakitan banget, tapi di depan teman-temannya dia tuh berusaha untuk kuat gitu. Jadi gak mau nunjukin nih ke teman-temannya, gak mau merusak suasana gitu kan. Teman-temannya udah bahagia tuh, gak mau merusak suasana hanya karena keadaannya, padahal dia kesakitan banget, tapi nggak ada yang tahu. Tapi di sini nih ada temennya yang notice gitu, terus ditanyain, tapi dia ya tetap aja nggak mau bilang, kayak nggak apa-apa gitu, nggak usah khawatir. Terus pas teman-temannya pergi makin parah dia tuh. Kasian banget, kasian ya teman-teman. Terus akhirnya dia minum semua tuh obatnya karena udah ngerasa nggak mempan, kayak makin sakit ya. Dia kan emang harusnya dirawat, tapi dia bandel ya gitu. Ya itu juga sih, mungkin dia pengen sedikit menikmati hidup, soalnya kan kalau dari diagnosisnya si dokternya tuh udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Terus ini udah bener-bener dia nggak bisa lagi, udah di titik downnya dia banget, sampai dia nggak sadarkan diri, langsung tuh dibawa ke rumah sakit. Terus itu udah bener-bener parah banget kan, akhirnya dilakukan tindakan langsung tuh, mau dioperasi gitu, meskipun peluangnya tuh dikit banget gitu teman-teman, tapi udah nggak ada pilihan lain soalnya udah parah banget. Oke, mungkin segitu dulu dari aku, makasih banyak, bye bye.